Salam jumpa, selamat datang dalam perkuliahan Mikrobiologi Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya, Amarila Malik. Selama 14 sesi perkuliahan ke depan, saya akan memandu perkuliahan yang dilaksanakan secara daring ini. Modul Mikrobiologi Farmasi diberikan kepada seluruh mahasiswa program Sarjana Farmasi semester 3. Mikrobiologi Farmasi merupakan dasar untuk memahami kuliah yang lebih advance seperti imunologi, virologi, dan bioteknologi, serta kuliah lainnya yang memerlukan pemahaman terkait mikrobiologi. Dengan mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu pertama merumuskan ruang lingkup mikrobiologi dan keterkaitannya dengan ilmu-ilmu farmasi dan kesehatan. Kedua, menjelaskan karakteristik sel bakteri dan infeksi yang dapat ditimbulkan. Ketiga, menjelaskan karakteristik parasit dan infeksi yang ditimbulkan. Pada modul ini, mahasiswa akan diberikan dasar-dasar mikrobiologi sebanyak 12 topik hingga ujian akhir semester, yaitu meliputi 1. Pengantar dan wawasan ilmu mikrobiologi farmasi serta keterkaitannya dengan bidang ilmu farmasi dan kesehatan. Kedua, bentuk sel bakteri, struktur eksternal sel bakteri, struktur dinding sel bakteri, struktur internal sel bakteri dan endospora. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, media perbenihan, siklus perbenihan bakteri, siklus pertumbuhan bakteri, pengukuran pertumbuhan bakteri. Kedua adalah topik jalur metabolisme bakteri untuk produksi energi, metabolisme karbohidrat, fermentasi, respirasi seluler, metabolisme lemak dan protein. Dan pengendalian mikroorganisme secara fisika dan kimia, pengendalian mikroorganisme dengan antibiotika, uji efektivitas bahan pengawet, dan uji koefisien fenol. Ketiga topiknya adalah infeksi bakteri, habitat mikroorganisme, patogenisitas, virulensi dan infeksi, perjalanan penyakit infeksi, penularan penyakit infeksi, serta sifat dan fungsi materi genetik, replikasi DNA, transkripsi translasi, kromosom bakteri, dan teknologi DNA rekombinan. Topik keempat adalah bakteri patogen pada saluran pencernaan. Topik kelima adalah bakteri patogen pada saluran pernafasan. Topik keenam adalah bakteri patogen pada sistem saraf. Topik ketujuh adalah bakteri patogen pada kulit dan mata. Topik kedelapan adalah analisis keamanan, sediaan farmasi, dan makanan secara mikrobiologi. Topik ke-9 adalah peranan mikroorganisme dalam industri makanan dan sediaan farmasi. Topik ke-10 adalah mulai bagian parasitologi sampai topik ke-12, yaitu tentang sifat parasit dan penggolongannya. Kemudian topik 11 penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit, dan ke-12 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur. Topik pertama perkuliahan ini mencakup pengantar dan wawasan ilmu mikrobiologi farmasi serta kaitannya dengan bidang ilmu farmasi dan kesehatan. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut topik ini. Setelah mengikuti materi topik pertama ini, maka mahasiswa diharapkan mampu memahami definisi ilmu mikrobiologi farmasi dan kaitannya dengan bidang ilmu farmasi dan kesehatan. Topik 1. Pengantar dan wawasan ilmu mikrobiologi farmasi serta kaitannya dengan bidang ilmu farmasi dan kesehatan. Bahasan topik 1 meliputi pertama, ilmu mikrobiologi farmasi serta kaitannya dengan bidang ilmu farmasi dan kesehatan. Kedua, bentuk dan klasifikasi bakteri. Ketiga, struktur sel bakteri. Keempat,
fungsi komponen sel bakteri, dan kelima, endospora. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, media perbenihan, siklus pertumbuhan bakteri, dan pengukuran pertumbuhan bakteri. Tentang mikrobiologi. Mikrobiologi adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji tentang makhluk hidup berukuran sangat kecil agar dapat dilihat dengan mata telanjang. Kata mikrobiologi terdiri dari mikros artinya kecil, bios hidup, dan logos adalah ilmu. Jadi mikroorganisme adalah makhluk hidup yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Adapun mikroorganisme itu terdiri dari bakteri, archaea, fungi, protozoa, algae, dan virus. Jenis-jenis mikroorganisme bakteri contohnya adalah Mycobacterium tuberculosis dan Escherichia coli. Sedangkan archaea contohnya adalah bakteri halofilik yaitu Halobacterium dan bakteri termofilik yaitu Thermus aquaticus. Contoh dari protozoa adalah Ciliata yaitu Paramecium dan Rhizopoda yaitu Amoeba. Contoh dari algae adalah Rhodophyta dan Chlorophyta. Jenis mikroorganisme lainnya yaitu virus, contohnya adalah HIV, bakteriofaga, dan virus influenza. Contoh dari mikroorganisme fungi adalah dermatofit dan Tinea pedis. Sekarang mengenai sejarah mikrobiologi. Dimulai dari teori sel, kemudian teori generasi spontan, konsep biogenesis, dan masa emas mikrobiologi. Dari teori sel dikenal nama Robert Hooke pada tahun 1665 yang menemukan struktur terkecil unit kehidupan yang disebut sel. Jadi menurut beliau, semua struktur kehidupan disusun oleh sel. Sedangkan teori generasi spontan. Teori ini menyebutkan bahwa kehidupan dapat timbul secara spontan dari bahan yang tidak hidup. Tokohnya adalah John Needham pada tahun 1745. Percobaan ini berkesimpulan bahwa mikroba berkembang secara spontan dari larutan tersebut. Ada lagi Rudolf Virchow. Beliau menentang teori generatio spontanea dengan konsep biogenesis, yaitu sel-sel yang hidup dapat timbul hanya dari sel hidup lainnya yang telah ada sebelumnya. Tokoh pendukung lainnya ada Lazzaro Spallanzani, Francesco Redi, Louis Pasteur. Dan mahasiswa diminta mencari sumber-sumber informasi mengenai peran tokoh-tokoh tersebut. Masa emas mikrobiologi meliputi tahun 1857 sampai dengan 1914. Kaitan mikrobiologi dalam bidang kesehatan dan farmasi yang dibahas adalah antibiotik, antiviral, antifungi, kemudian vaksinasi dan imunisasi, serta rekayasa genetika, yaitu hormon, antigen, dan antibodi. Ada lagi yaitu penggunaan mikroorganisme untuk pembuatan produk obat-obatan dan juga
untuk penelitian. Demikianlah pertemuan pertama perkuliahan ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan memasuki materi kuliah topik kedua tentang jalur metabolisme bakteri dan pengendalian mikroorganisme. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi pertama ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.